Selamat siang menjelang sore pada sahabat semua. Di sini saya kedatangan customer motor Mega Pro atau GL Pro karena mesinnya ini sepertinya aplikasi punya Mega Pro, cuma bodinya ini GL Pro. Dan motor ini datang ke sini tuh dengan keluhan motor ini mogok alias tidak bisa hidup. Terus langsung saya cek di bagian pengapian, itu ternyata api di kabel busi itu tidak ada, alias motor ini ternyata mengalami hilang pengapian. Dan ini tadi sudah saya bongkar seperti ini keadaannya. Ini langsung saja kita cek. Soalnya pengapian dari motor ini saya cek itu menganut arus AC atau arus bolak-balik, bukan pengapian arus DC. Kalau pada motor Mega Pro itu biasanya itu kan menganut arus DC kalau belum dirubah. Nah ini saya cek itu ternyata pengapian itu CDI atau yang ini tepatnya CDI nya itu menggunakan CDI punya Tiger atau punya Grand. Tiger Grand akan sama, arusnya itu arus AC. Nah ini langsung saja kita cek dulu di bagian pengapian. Soalnya tadi motor ini datang itu dengan keluhan mogok terus hilang api. Ini saya tunjukkan langsung saja. Ini coba kita kontak on dulu. Posisinya sudah on seperti ini, tinggal kita cek di bagian pengapian. Kita cek api di kabel busi. Ini coba kita tes dulu kabel di bagian busi, maksudnya apinya. Nah ini para sahabat bisa perhatikan, tidak ada apinya sama sekali, alias motor ini mengalami hilang api. Itulah yang menjadi penyebab utama dari motor ini mengalami mogok, itu karena apinya itu hilang, alias motornya tidak ada api di kabel businya ini. Nah karena motor ini mengalami hilang api, ini yang pertama yang harus kita cek itu adalah urutan dari yang pertama dulu, itu urutan di bagian kabel sepul. Nih coba saya perlihatkan, ini kabel sepulnya ya bagian sini, warnanya ini kan apa ini, warna merah, warna hitam liris merah. Kalau di motor Grand Tiger itu sama, warnanya hitam liris merah seperti ini. Ini kita cek dulu, kita lepas di bagian sambungan kabelnya ini. Nah ini kan yang menuju ke CDI, yang ini kan yang menuju ke CDI, dan yang ini yang dari sepul warnanya hitam liris merah. Ini kita tes dulu apakah ada apinya atau tidak di bagian kabel ini. Kita sambung kabel dulu, kita coba tes nanti di konsletkan sama masa atau ke sama ground. Nah sudah kita sambung seperti ini, tinggal kita coba konsletkan. Kita coba konsletkan ke ground atau masa, apakah ada apinya atau tidak dari sepul. Nah ini ada apinya, para sahabat bisa perhatikan. Kita konsletkan dulu. Nah ini apinya ada dari sepul, ada apinya, para sahabat bisa perhatikan. Kabel dari sepul normal. Tuh para sahabat bisa perhatikan, kabel dari sepul normal. Setelah kita cek ternyata kabel dari sepul itu ada apinya tadi. Ini coba kita kembalikan dulu kabelnya, kita kembalikan ke posisi semula. Ini yang menuju ke CD ini, kita kembalikan kabel yang dari sepul ini, berarti ada arus yang masuk ke CDI. Ini urutan yang kedua, ini yang harus kita cek itu adalah kabel yang menuju ke koil. Kabel yang menuju ke koil yang ini, tepatnya yang ini, yang berwarna hitam liris kuning. Karena di bagian ini sudah ganti, tapi yang ini masih aslinya. Ini kita cek kabel yang berwarna hitam liris kuning. Nah ini tepatnya kabelnya kalau asli masih seperti ini, hitam liris kuning. Kita lepas dulu kabelnya itu, soalnya dari sepul ada masuk ke CDI. Setelah dari CDI itu kita cek keluarannya, jadi kita cek arus outputnya. Arus outputnya kan ini menuju ke koil, maksudnya warnanya itu hitam liris kuning pokoknya.
Kalau dari soket ini kan soketnya sudah ganti, maksudnya sudah tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau kabel yang ini tadi masih asli, yang menuju ke koil ini. Kita coba kita konsletkan dulu. Ini dalam posisi kontak on. Ingat, dalam posisi kontak on. Kita coba starter. Nah, ini tadi ada apinya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ini kalau ada apinya itu biasanya itu terus, tidak, istilahnya itu tidak mati hidup seperti itu. Kalau normal kan terus. Ini arus yang output dari CDI menuju ke kuil. Tuh, kadang ada, kadang tidak. Arusnya tidak menentu. Ini kalau benar-benar ada itu dikonsletkan seperti ini, itu bunyinya itu cetak 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 seperti itu. Nah, seperti ini. Tapi ini kadang keluar, kadang tidak apinya itu. Berarti kemungkinan bisa CDI-nya mati, bisa juga karena kabel atau pulser. Tapi sebelum kita ganti bagian CDI, kita cek dulu bagian soket-soketnya ini. Pakai avometer bisa ini. Nah, ini tadi kabel output dari CDI itu tidak ada. Yang menuju ke warna ini, hitam liris kuning tidak ada. Pertanyaannya, dari spool kan ada. Harus dari spool masuk ke CDI ada. Terus outputnya tidak ada. Ini yang mati apanya? Ini kan yang jadi pertanyaan, ininya yang mati atau bagian pulsernya yang mati, atau kemungkinan kabelnya yang rusak. Oleh karena itu langsung kita cek dulu sebelum kita vonis dua-duanya hasilnya apa, CDI-nya apa pulsernya. Kita cek dulu bagian kabelnya, benar-benar kabelnya ini nyambung atau tidak soket-soketnya ini. Kita cek satu persatu pakai avometer. Nah, ini avometernya sudah saya siapkan seperti ini. Kita taruh saja di sini. Terus kita hidupkan dulu on off-nya. Kita cari yang ada bunyi buzzernya. Kita cari dulu supaya bunyi pokoknya. Nah, seperti ini. Ketika kita konslet kan di sana bunyi. Tuh, seperti itu. Bunyinya seperti titit seperti itu. Oh iya, ini sebelumnya ini kita lepas saja dulu. Ini kan belum kita cek. Ini kabel kontak. Kabel kontak ini coba kita lepas dulu. Di tengah ini, sisi sebelah tengah. Ini kabel kontak. Warnanya itu kalau yang asli itu hitam liris putih. Bagian kabel kontak ini. Yang ini tepatnya, yang ini. Warnanya hitam liris putih. Ini kita lepas. Kita tanpa menggunakan kontak dulu. Jadi kita cek harus keluar yang dari CDI menuju ke kuil. Ini kita cek tanpa menggunakan kontak. Jadi hanya tersisa kabel 3 ini. Ini kabel massa. Ini yang kabel pulser. Ini yang kabel dari spool. Kontak kita tidak gunakan dulu. Apakah ada apinya atau tidak, kita cek dulu. Kita cek dulu tanpa menggunakan kontak. Tuh, tanpa menggunakan kontak pun hanya meletik satu kali, cetek begitu, tak ada arusnya sama sekali. Ini berarti ada tanda tanya antara CDI mati atau pulser atau kabel. Tapi sebelum kita cek kita ganti bagian CDI, kita tes dulu bagian kabelnya. Ini bagian apa itu, avometer sudah saya siapkan, sudah saya on, posisi on. Kita coba konsulkan. Nah, nyala. Itu berarti kondisi nyambung kalau seperti ini. Sekarang kita lepas dulu bagian soketnya ini. Kita coba di bagian massa. Ini warnanya hijau liris putih. Yang berwarna hijau liris putih bagian ini. Ini massa ini menuju ke soket. Jadi jangan melihat soketnya ini, lihat kabel yang terusannya ini. Soalnya soketnya ini sudah ganti. Sudah tidak bisa dijadikan patokan. Kita sambung ke massa dulu. Apakah nyala? Malah mati. Nah, ini sudah nyambung. Sudah
kita tes bagian warna hijau liris putih. Nah, ini nyambung, berarti masa nyambung di soketnya ini. Terus ini tersisa 3 kabel. 3 kabel yang sepul bawaan motor ini kan yang warna hitam liris merah ini kan ada apinya, berarti hanya tersisa 2 kabel yang belum kita cek. Jadi satu pulser, yang satu masa sudah nyambung. Nah, seperti ini sudah nyambung di bagian masa. Sekarang kita tes di bagian pulser. Di bagian pulser saya menggunakan AVO ini saja, soalnya kita mengecek di angka tahanan atau angka ohm. Ukurannya itu ohm. Kita taruh di 2000 ohm jarumnya. Penunjuknya ini di 2000 ohm. Sekarang kita tes dulu bagian pulser. Kita tes di bagian pulser. Apakah nyambung atau tidak? Kita tes, nah, para sahabat bisa perhatikan. Sekarang kita tes posisi menggunakan ini, maksudnya menggunakan AVO yang ini. Para sahabat perhatikan di angka berapa. Ini warnanya itu kalau ke pulser itu, kalau kabel aslinya itu biru liris kuning. Kabelnya yang ini kan menuju ke pulser. Kalau yang soket ini tidak bisa dijadikan patokan. Sekarang kita coba tempelkan ke masa yang satunya. Untuk para sahabat bisa perhatikan, itu nyambung, tidak putus kabelnya. Berada di angka 501 ohm. Nah, ini tanda tanya ini. Biasanya itu apa itu? Angka tahanan ohm itu biasanya kan sekitar 200-an koma atau 300-an koma. Biasanya yang saya pernah alami. Ini kan di angka 500 lebih. Apakah ini bermasalah atau tidak? Tapi sebelum kita vonis bagian pulser, kita cek dulu pakai CDI nanti. Soalnya angka tahanannya sudah meragukan seperti ini. Berada di 501. Kita singkirkan dulu. Nah, ini yang jadi tanda tanya apakah pulser atau CDI. Sebelum kita bongkar bagian plug magnet, kita coba dulu pakai CDI. Pakai CDI yang baru. Ini kan CDI-nya Tiger sama Grand kan sama. Cuma soketnya saja, kalau Tiger soketnya tidak seperti ini. Mirip sama Shogun tapi kecil-kecil. Ini yang jelas ini pakai CDI Grand. Kalau soketnya seperti ini. Ini kita lepas CDI-nya ini. Terus kita coba ganti yang baru dulu. Ini sudah saya siapkan CDI-nya. Pakai CDI Grand yang baru. Walaupun nggak aslinya, tapi ini cukup untuk bisa mengecek nanti. Kita coba tancapkan dulu ke bagian sini. Ini kita cuma memastikan yang mati itu CDI atau pulsernya. Yang jelas mati istilahnya. Ini kabel ke coil, ini yang tengah ini kabel ke kontak. Ini tak usah dipasang dulu. Yang ini ke sepul, ini kita pasang. Kita coba pasang dulu kabel yang ke sepul. Setelah tertancap seperti itu, langsung kita coba bagian kabel yang menuju ke coil. Kita konseletkan ke masa lagi atau ke ground. Kita coba apakah ada apinya atau tidak tanpa menggunakan kabel kontak ini. Kita lepas. Para sahabat bisa perhatikan. Nah, itu kan hanya memercikan api 2 kali. Ini sudah tidak keluar lagi. Kadang ada, kadang tidak. Kadang ada, kadang tidak. Sudah saya ganti CDI juga tetap tidak mau, atau alias tidak bisa nyala. Nah, ini kadang menyala, kadang tidak. Kadang nyala, kadang tidak. Apa kemungkinan ini soketnya yang bermasalah? Soalnya soketnya juga sudah kayak gini. Saya itu ragu, soalnya soketnya sudah tidak
bisa dijadikan patokan seperti ini. Sebenarnya sih kabelnya tidak putus, tapi apa ya ini, soketnya itu tidak bisa pastilah istilahnya. Coba kita tancapkan lagi tanpa kontak. Nah, ini tidak nyala, kadang nyala, kadang tidak, kadang nyala, kadang tidak itu. Nah, sebelum kita bongkar, ini kan yang pasti CDI tidak mati berarti. Berarti CD-nya tidak mati, soalnya sudah saya ganti masih sama saja, kadang ada, kadang tidak. HP-nya itu kadang hilang, kadang tidak. Kadang bisa memercikan api, kadang tidak di bagian output dari CDI. Soalnya CDI yang lama juga seperti itu. Nah, ini coba kita ganti saja bagian soketnya ini. Soket CDI-nya ini coba kita ganti. Kalau masih tetap sama, berarti bagian pulser yang bermasalah. Soalnya bagian sisi atas sudah kita cek semua. Mulai dari coil, kabel-kabelnya sama CDI-nya sudah kita cek. Tinggal satu, istilahnya itu pulsernya. Pulsernya itu berarti bermasalah kalau bagian soket ini sudah kita ganti masih sama saja. Soalnya output dari spool sudah keluar. Nah, di sampingnya yang keluaran dari spool ini kan ada dua. Yang satu spool pengapian, yang satu pulser. Kalau spool sudah keluar, masuk ke CDI, keluarnya tidak bisa, itu berarti kan kalau tidak kabel berarti pulsernya yang bermasalah. Soalnya ini sudah saya ganti. Nah, ini coba kita ganti dulu bagian soketnya ini. Kalau masih tidak bisa memercikan api normal, berarti kemungkinan besar bagian pulser yang bermasalah. Ini coba kita ganti dulu bagian soket CDI-nya. Ini sudah saya siapkan soketnya. Ini coba kita lepas saja dulu bagian soket di bagian CDI. Kita sambung satu persatu kabelnya. Ini yang jadi patokan, jangan dibuang. Hanya ini yang warna hitam liris, apa ini? Hitam liris merah. Ini ke spool. Kita apa itu? Masukkan kabelnya seperti yang lama maksudnya. Yang tengah ini yang ke kontak, ini yang ke masa, ini yang ke 12 volt atau spool. Kita sambung dulu. Bagian spool kita sambung dulu. Kita sambung di bagian atasnya ini juga. Dan nanti kita rapikan setelah posisi sudah mesin jadi istilahnya. Jadi kita sambung-sambung saja dulu. Bagian spool sudah tersambung, terus ini bagian yang sisi atas dulu. Atas dulu, ini yang ke coil. Yang sisi sebelah ini sisi ke kabel coil. Dapatnya yang ini. Nih, sebelah atas. Posisinya kan seperti ini. Yang sebelah atas ini coil, yang satu ini ke pulser. Ke pulser kita potong saja dulu. Karena yang menuju ke pulser itu kalau yang bawaan itu pokoknya biru liris kuning. Yang dapatnya yang ini. Dapatnya yang sebelah sini. Si atas kita sambung dulu. Ini kabel spool sudah, ke coil juga sudah, terus ke pulser sudah, tinggal ke bagian masa yang warna hijau liris putih atau kuning, liris putih. Kalau yang bawaan motor itu hijau liris putih. Nah, putus, terus kita sambung dulu. Kita pastikan apakah bagian soket atau bagian apa, kita cek dulu. Kita sambung. Kalau ini nanti bisa keluar apinya, berarti cuma soketnya yang rusak.
bukan part dari pengapiannya, tapi bagian soket di bagian CD. Kalau ini bisa normal keluar. Yang bagian tengah ini ke kontak tidak usah disambung dulu, soalnya kita pastikan yang, oh iya, ini yang ke kuil kita lepas saja, warna yang menuju ke hitam liris kuning, soalnya ini buat ngetes nanti keluar atau tidak apinya. Kita pakai CDI lama saja, soalnya pakai CDI baru juga sama saja. Kita tancapkan seperti ini, baru kita tes. Usahakan pas pengetesan kabelnya tidak bersinggungan atau tidak menempel satu sama lain, ya tidak terjadi short atau konslet. Kita pisahkan dulu, kita coba konsletkan. Nah, itu keluar apinya. Nah, itu berarti cuma soketnya yang bermasalah. Berarti part pengapiannya masih bagus. Apa itu full cell, terus di kepul, coil, CD masih bagus semua berarti. Karena ini saya ganti soket saja langsung bisa keluar apinya. Tuh, sahabat perhatikan. Itu langsung keluar apinya. Langsung kita sambung saja ke bagian kuil. Bagian kuil kita sambung. Terus ke bagian kontak juga kita sambung sekalian, soalnya apinya sudah bisa keluar. Ini kita sambung kuat sekalian, soalnya api sudah bisa keluar, berarti tinggal kita nanti nyalakan motornya. Kita sambung. Nah, ini bagian kontak dan bagian ke kuil sudah saya sambung. Sekarang kita coba solasi 1 atau 2 dulu biar tidak terjadi konslet, soalnya ini kabelnya terlalu dekat jaraknya nih. Belum kita nyalakan motornya. Jadi kita solasi saja dulu biar lebih aman bagian sini. Soalnya ini terlalu dekat jaraknya, nanti bersenggolan kabelnya bisa terjadi konslet. Intinya biar tidak terjadi konslet, jadi kita solasi, tidak udah semuanya tidak apa-apa, soalnya nah ini udah agak berjauhan lah istilahnya. Karena sudah tersambung semuanya dan bagian 2 ini sudah saya solasi, ya tidak terjadi konslet lah istilahnya. Ini kita coba dulu api pengapiannya, apakah api di kabel bus ini bisa keluar atau tidak. Jadi kita cek dulu api di kabel busi. Sebelumnya kita kontak dulu posisi on. Nah, ini sudah on. Sekarang kita coba. Sekarang coba kita starter, kita cek apinya. Nah, para sahabat bisa perhatikan, itu apinya besar sekali. Nah, sekarang perhatikan, saya starter dulu. Nah, itu apinya sudah keluar, besar sekali. Karena api di kabel busi sudah keluar, sekarang kita coba nyalakan dulu motornya. Kita pasang bagian businya dulu. Belum kita pasang, kita atur kerenggangan businya dulu. Jaraknya kan segini, ini kurang renggang sedikit lah. Nah, kira-kira jaraknya paling segini. Ini langsung kita pasang dulu bagian businya ini. Nanti kita coba, kita hidupkan, apakah motor langsung bisa hidup.
pas memasukkan busi jangan langsung pakai kunci busi, pokoknya usahakan threadnya itu sudah pas seperti ini baru kita kunci. Ini pakai kunci 18 ring, pakai kunci busi bawaan juga bisa. Terus kita pasang bagian tutup businya, kita pasang dulu bagian tutup businya ini, kita tancapkan, terus langsung coba kita starter. Nah, ini motor langsung bisa hidup. Nah, ini motor sudah bisa hidup, kita coba matikan. Kita kontak on lagi, kita coba starter. Ini sudah selesai, tinggal kita matikan. Nah, itulah tadi para sahabat semua mengenai proses dan cara mencari penyebab dari motor GL Pro ini mengalami hilang pengapian. Itu caranya seperti tadi, jadi diurutkan satu persatu dulu. Kita cek dari bagian kabel busi apakah ada apinya atau tidak. Jika benar sudah dipastikan apinya hilang, langsung kita cek awal. Yang pertama itu di bagian kabel spool yang berwarna hitam liris merah ini dari spool, kita pastikan ada harusnya atau tidak. Terus habis itu dicek keluaran yang ke kuil, kalau ini sudah ada apinya tancapkan masuk ke CDI, outputnya dicek juga yang berwarna hitam liris kuning yang menuju ke kuil, ini juga dicek itu ada arusnya atau tidak, soalnya itu penting sekali. Jadi harus pengecekannya itu harus urut pokoknya, dari input output sampai masa, terus kontaknya dilepas ada apinya atau tidak, itu pokoknya dicek. Jadi urut seperti yang saya videokan seperti tadi. Nah, semoga rangkaian video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.